Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, jumpa kembali bersama saya Ilham Radipta di Inside Andalus, di mana di program podcast dari Andalus TV ini kita akan ngobrol sama orang-orang yang ada di Andalus. Nah, kebetulan hari ini saya menghadirkan narasumber orang tua salah satu wali. Bukan salah satu sih, dua santri yang ada di Al Andalus nih, masya Allah nih. Tapi sebelum itu, pastikan ayah bunda subscribe channel YouTube Andalus TV dan juga aktifkan notifikasinya serta klik like, komen dan juga share videonya. Barangkali ada kerabat orang tua atau kerabat ayah bunda yang ingin masuk putra putrinya di Al Andalus, bisa langsung daftar gitu. Nah, kita langsung aja ke narasumber hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi, Yuyun, sama adik siapa ini? Afgan. Masya Allah. Nah, ini buat para orang tua, Umi Yuyun ini adalah orang tua dari Fahmi dan Fahma, ya, anak kembar. Yang belum nonton videonya, ada di video sebelum-sebelumnya, bisa dicek ya. Ini masya Allah nih. Sehat Umi? Alhamdulillah. Sehat. Tadi kesini naik apa Bawa mobil. Mobil dari? Ya, dari Bekasi. Wah, masya Allah. Bekasi ya, harapan indah. Ditemani oleh pengawal ya. Sama di Afgan. Bodyguard, masya Allah. Bu Detu. Ini gimana Fahmi itu kan 30 juz ya, masya Allah ya. Kemarin juga mungkin, ya Allah. Dan sekarang divalidasi dari Kemenak ya, dan ini wisuda. Itu anak tiga empat ya Bu ya, 34 ya kalau nggak salah ya, 1-2-nya kan kakak-kakak. Itu di kakak-kakaknya di sini juga ya Bu? Enggak ya? Baru Fahmi ya? Iya, Fahmi. Berarti ini calon masuk sini? Generasi penerus. Generasi penerus Al Andalus. Ya. Di keluarga ibu yang saya tahu ya, udah punya 2 insya Allah mahkota nih Bu. Amin ya Allah, amin. Mahkota udah disiapin. Anak kembar lagi luar biasa. Amin ya Allah. Amin. Terus juga kedua anak kembar ibu punya cita-cita pengen berdakwah di Eropa kemarin tuh. Itu gimana sih Bu ceritanya? Maksudnya ketika ini kan salah satu turut serta peran didik dari orang tua ya. Nggak mungkin serta-merta anak bisa memiliki pola pikir atau hal-hal yang dia pengen dakwah terus langsung ke Eropa spesifik gitu ya tempatnya. Nggak, saya pengen dakwah di Bekasi misalnya, karena kan orang Bekasi, dia langsung ke Eropa. Nah, itu gimana ibu mendidik putra ibu itu kedua yang kembar itu Bu? Jadi saya mau bercerita secara singkat ya Om ya, bahwa memang di saya itu untuk pendidikan yang pertama yang saya tanamkan itu adalah kedisiplinan, tanggung jawab dan pendidikan akhlak. Ya, saya memfungsikan saya sendiri sebagai Umi, sebagai ibu tuh benar-benar memang mendidik, apalagi memang qadarullah abinya sudah tidak ada. Jadi 2 peran itu saya mainkan peran sendiri dengan mendidik anak-anak itu lebih kepada real, nyata. Jadi orang tua itu yang berhasil adalah orang tua yang bisa mendidik secara figur. Ya, figur. Jadi terlebih lagi saya ini seorang pendidik juga. Saya itu guru dan alhamdulillah saya punya lembaga juga gitu ya, amanah lembaga. Saya sudah alhamdulillah sekarang sudah 6 cabang gitu kan. Jadi mereka ini memang terbiasa dari kecil itu selalu berkeliling dengan uminya. Menemani juga. Menemani aktivitas umi ketika umi tanda kutip berdakwah di cabang masing-masing. Begitu juga ketika uminya itu, karena memang umi sebagai narsum juga untuk kegiatan parenting, jadi mereka itu dari kecil bahkan dari bayi itu mengikuti saya. Jadi kalau saya aktivitas itu di mobil itu memang penuh dengan mainan dan itu anak-anak. Dari situlah mereka memang sedari kecil tahu kegiatan uminya yang pada akhirnya kita selalu apalagi di anak-anak ini tidak memegang gadget. Sama sekali. Termasuk sama sekali. Afgan juga? Enggak. Jadi karena tidak memegang gadget, kelima-limanya saya pegangi gadget itu ketika kelas 12. Kelas 12, karena buat saya, kita masing-masing orang tua punya parenting masing-masing ya. Tapi buat saya, karena memang gadget itu menyita waktu saya nanti dengan anak-anak saya, yang apalagi dengan aktivitas saya yang lumayan padat. Jadi begitu anak-anak pulang sekolah itu kita selalu berdiskusi. Itu hampir setiap hari. Jadi ketika anak itu pulang dari pondok, itu anak sudah punya schedule. Saya buat schedule, mulai dari pekerjaan rumah, mulai dari tanggung jawab mereka untuk murojaah,
mulai dari harus membantu uminya, dari situlah kita ada kedekatan tersendiri, Om. Dengan begitu kita banyak diskusi yang pada akhirnya mereka itu melihat tanda kutip dunia luar yang luar biasa ya, apalagi sekarang itu bahkan mereka untuk masuk di pondok pun mereka memilih sendiri gitu. Fahmi Fama milih sini sendiri? Pilihan dia untuk memondok itu pilihan mereka sendiri, yang artinya tidak saya paksa. Saya hanya mengarahkan saja. Kan ada beberapa wali santri yang memang maaf dipaksa anaknya. Tapi karena memang kita atas dasar berdiskusi, anak itu memilih pondok itu adalah pilihan mereka sendiri. Kalau memilih Andalus itu memang pilihan uminya. Nah, Umi sendiri kenapa milihnya Andalus dari karena sekian banyak Andalus santren? ini yang pertama karena memang saya hidupnya di Bekasi, tanda kutip lah anak-anak harus lebih mengasingkan diri untuk belajar tenang gitu kan. Dan Andalus ini adalah pilihan tepat karena memang dari strategis tempat itu luar biasa ya, di daerah pegunungan, hawanya sejuk karena memang kita biasa di Bekasi yang luar biasa hawanya, apalagi dengan dekat laut ya. Itu kalau di sini kondusif sekali dari sisi strategis ya, tempat gitu. Terus yang keduanya memang alhamdulillah saya lihat alumni Andalus itu luar biasa. Bahkan mereka banyak sekali alumni Andalus yang ke Timur Tengah karena memang itu sesuai dengan cita-cita Fahmi pengen kuliah di sana. Terus yang ketiganya juga tenaga pengajar. Oh, kenapa? Karena tenaga pengajarnya alhamdulillah dari lulusan yang kredibilitasnya bagus. Gitu ya. Kan sebelum saya memasukkan anak ke sini kan sedikit banyak saya survei, apalagi saya langsung bertanya kepada ustadz. Ustadz yang di sini. Jadi kredibilitasnya untuk Andalus tidak diragukan lagi. Artinya Umi ini mensurvei secara komprehensif. Betul. Ya, dari nggak cuma tempat, nggak cuma fasilitas, nggak cuma kurikulum, bahkan sampai ke guru. Iya, karena SDM itu kan sangat berpengaruh sekali terhadap made in atau alumni nanti, bahkan sampai output pun itu banyak sekali Fahmi ini bilang itu kata ustadz. Nah, itu ustadz yang penting itu di situ. Karena apa? Kata ustadz, tidak boleh begini Umi, tidak boleh begitu Umi. Nah, itu yang teramat sangat penting. Makanya SDM, alhamdulillahnya SDM Al-Andalus ini kredibilitasnya luar biasa. Gitu. Nah, pada saat ini kan dari SD ya. SD kan Umi Fahmi Fama di sini kan? Iya. Sedih nggak berpisah dengan anak kembar Umi ini di rumah? Tidak. Kenapa? Lebih baik berpisah sebentar untuk menuntut ilmu, talibul ilmi, daripada nanti kita berpisah selamanya antara surga dan neraka. Iya. Berarti udah kuat ya Umi ya. Kan orang tua lain belum tentu. Tidak, kan, sama sekali tidak. Maksudnya orang tua lain kan ini anak dari SD, dari kecil sampai umur 12 tahun, udah setiap hari ketemu gitu kan. Itulah pengalaman hidup Om, ketika ditinggal Abi, almarhum, itu menjadikan saya berpikir bahwa memang ada 3 hal yang memang tidak bisa, yang nanti akan membawa kita sampai di alam kubur. Ilmu yang bermanfaat, harta yang disedekahkan, dan anak soleh. Nah, ini saya maunya ketiga-tiganya. Itu bentuk ikhtiar saya terhadap titipan yang Allah titipkan kepada saya. Itu yang menjadikan saya tidak ragu-ragu untuk menyekolahkan Fahma dan Fahmi ini di Al-Andalus dengan fasilitas, dengan tenaga pengajar atau ustadznya yang bagus-bagus. Masya Allah. Nah, terus juga kemarin Fahmi dan Fahmi dulu ya kakaknya ya? Iya, Fahmi Fahma itu sempat ikut Hafiz, lomba Hafiz di Indonesia, di salah satu TV gitu ya Bu ya. Itu cuma salah satu ini kalau nggak salah lagi COVID ya waktu itu ya, lagi sakit ya. Itu yang mendorong untuk ikut itu uminya apa anaknya yang mau ikut? Memang dari pondoknya juga sama. Pondoknya juga sama. Karena memang seleksinya kan banyak dari satu pondok itu. Qadarullah Fahmi yang masuk. Dua-duanya masuk sebenarnya. Waktu Fahmi sudah duluan untuk ikut Hafiz, Qadarullah Fahmanya kena COVID. Iya, jadinya ke pending. Fahmi aja yang ikut. Akhirnya Fahmi saja yang ikut gitu. Jadi didorong dari ibu sama pondok pesantren juga dukung juga ya. Iya, dari anaknya juga. Anaknya juga mau. Wah, Masya Allah. Gitu. Seneng banget ya maksudnya punya anak yang berbakti juga, birrul walidain sama ibu gitu kan. Terus juga ya insya Allah doa buat almarhum rahimahullah abinya juga insya Allah nggak putus gitu ya dari anak soleh.
Terus juga, nah rencana Umi nih ke depannya nih, ini kan masih panjang ya. Kalau nggak salah kemarin Fahmi Fama tuh kelas 9, masih ada 3 tahun lagi. Berarti SMA lanjut di sini? Insya Allah. Nah, langsung di sini ya? Insya Allah. Berarti fokusnya lebih ke arah mana, setelah hafal 30 juz nih? Sekarang lagi ikut kegiatan mutun. Dan nanti insya Allah, Allah izinkan semoga bisa sanad. Ngejarnya sanad. Ngejar sanad. Jadi juz sudah hafal 30, mutun, terus habis itu sanad. Iya. Insya Allah. Nanti kalau dari Umi sendiri, Fahmi Fama untuk kuliah itu jurusannya Umi yang nentuin apa mereka yang? Mereka yang menentukan. Dan mereka sudah punya cita-cita memang karena kecintaannya dengan Al-Quran, Om. Sekarang aja Al-Quran tuh bisa ditaruh karena ada aktivitas belajar. Dulu itu nggak bisa. Kalau nggak ke kamar mandi itu selalu dipeluk. Tidur pun dipeluk Al-Quran. Kalau sekarang karena kegiatan belajar jadi sudah bisa ditaruh. Itu pun Al-Quran yang khusus dia menghafal tidak boleh disentuh siapapun kecuali uminya. Oh gitu? Itu se-ekstrim itu dari SD? Iya. SD-nya di mana, SD-nya di Jogja. Oh, Masya Allah ya. Se-ekstrim itu. Berarti SD juga udah pisah sama Umi? Iya. Umi di sini? Iya. Loh, di Jogja sama siapa tinggalnya? Di pondok. Dari SD udah di pondok? Iya. Qadarullah abinya meninggal itu 2017. Itu masih, SD masih ada abinya? Kelas 1. SD. Begitu kelas 1, beliau berdua minta, Umi, aku pengen seperti itu. Waktu itu ada stasiun TV, ada teman yang satu pondok yaitu Ahmad Kamil dan dia menunjuk aku pengen seperti itu Umi, aku pengen menjadi hafiz Quran. Doa seorang ibu yang waktu itu mungkin memang Allah sudah diijabah ya, dan memang sudah takdir Fahmi, qadarullah eyangnya mencari pondok yang dimaksud dan ketemu di Jogja. Tidak lama setelah itu langsung mendaftarkan dan langsung. Berarti udah dari SD udah dididik sedemikian rupa untuk hafal Quran. Dan terbukti ya Masya Allah ya sekarang udah berapa tadi umur berapa 14-15 tahun berarti Umi ya. Betul, sudah 30 juz. Lanjut ke mutun, lanjut ke sanad. Tapi ikhtiarnya ada juga. Seperti bahwa memang anak-anak karena sudah saya bekali kedisiplinan dan kemandirian. Jadi ketika misalnya kita mau pulang kampung, mereka sudah dari kecil, bahkan dari TK itu menyiapkan peralatan mereka sendiri-sendiri. Bahkan sampai sekarang pun ketika di pondok, saya tidak pernah menyentuh bajunya. Mereka sudah persiapkan sendiri-sendiri. Iya. Karena memang harus dibekali itu, kemandirian dan kedisiplinan. Makanya saya tega untuk melepas mereka mau dimanapun. Terutama prinsip bahwa ketauhidan kepada Allah dan Rasulnya itu tidak boleh sama sekali ditinggal. Ada aktivitas harian yang mereka tidak boleh, perjanjian dengan saya tidak boleh itu ditinggal. Mulai dari istighfar untuk Abi, mulai dari murojaah minimal 3 juz, itu tidak boleh. Itu udah kesepakatan. Iya. Disiplin itu yang membawa Fahma sampai ke titik ini ya Umi ya. Tapi beratnya juga bahwa memang kita menganjurkan anak seperti itu, kita pun juga harus sebagai ibu ya harus menjadi figur yang memang bisa ditiru oleh anak. Gitu. Ada dua peran apalagi Umi ya. Iya. Jadi ada sosok yang harus menguatkan, ada sosok yang harus menyayangi juga ya. Masya Allah. Umi Yuyun, nih saya juga tidak bisa mengambil waktu beliau lama-lama karena pas banget acaranya lagi ada wisuda takrim. Takrim ya? Tahfiz ya, wisuda tahfiz 30 juz. Tadi ada dari Kementerian Agama juga datang untuk wisuda di sini Masya Allah. Terakhir nih, Umi Yuyun sebelum di closing biasanya saya minta closing statement. Baik. Dari Umi Yuyun. Kameranya sebelah sana silakan tafadhol Om. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bundaku semuanya, wabil khusus untuk umu-umu di seluruh Indonesia, di seluruh dunia, bahwa memang kita ini menjadi ibu adalah surga di telapak kaki ibu. Untuk itu begitu banyak ujian apalagi di akhir zaman ini, kuatkan secara fisik, secara mental, kuatkan ketauhidan kita kepada Allah dan Rasulnya, dan jangan lupa kita selalu minta perlindungan dari Allah dari kemudaratan untuk keluarga kita, suami, anak, dan insya Allah keturunan-keturunan kita.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Om, Masya banyak. Allah Om Yuyo Ya. nih. Semoga juga bisa menjadi inspirasi buat ayah bunda ya yang ingin memasukkan putra-putrinya itu ke pondok, khususnya ke Al-Andalus. Saya taruh di bawah di deskripsi, nanti bisa diklik linknya atau nomor teleponnya, jadi bisa menghubungi tim penerimaan santri di Al-Andalus. Dan jangan sampai ketinggalan ayah bunda, karena takutnya nanti gelombangnya udah habis atau kuotanya udah penuh gitu ya, karena juga terbatas kuota untuk masuk ke Al-Andalus. Seperti itu. Jangan lupa juga untuk ayah bunda subscribe channel YouTube Al-Andalus TV dan juga aktifkan notifikasinya serta like, komen, dan share video ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Saya Ilham Pradipta, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.